Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal khadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani arsyadakumullah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan penjelasan tentang mencari ridho Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho apa yang dilakukan oleh mereka dan mereka ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ikhwanil kiram, pada penjelasan ini meliputi yang pertama, pengertian ridho dan perbedaannya dengan ikhlas. Yang kedua, di antara cara mendapatkan ridho Allah. Dan yang ketiga, manfaat atau keutamaan ridho. Pada yang pertama, penjelasannya seperti berikut. Pengertian ridho. Ridho berasal dari kata rodhiya yardo yang berarti menerima suatu perkara dengan lapang dada tanpa merasa kecewa ataupun tertekan. Ridho menurut syariah adalah menerima dengan senang hati atas segala sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa hukum maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkannya. Malam yardo biqodoi walam yasbir ala balai fal yaltamis robban siwai. Siapa saja yang tidak rela menerima ketetapanku atau takdirku dan tidak sabar menghadapi ujian-ujianku kepada dirinya, silahkan dia mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat Tabarani. Ridho terkait dengan keimanan. Ada dua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada hamba, dan hamba ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Al-Bayyinah 8. Perbedaan ridho dan ikhlas. Ridho berarti suka, rela, senang, murni yang berhubungan dengan takdir, qada dan qadar dari Allah. Ridho adalah mempercayai sesungguh-sungguhnya bahwa apa yang menimpa manusia, baik suka maupun duka, adalah terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang ditampakkan oleh seorang hamba yang ridho adalah ia tidak membenci apa yang terjadi mengenai dirinya, sehingga terjadi atau tidak terjadi adalah sama saja baginya. Ikhlas berarti murni, bersih, tidak tercampur apapun. Ikhlas adalah melakukan amal perbuatan syariat yang ditujukan hanya kepada Allah secara murni atau tidak mengharapkan imbalan dari orang lain seperti pujian, sanjungan, materi, dan lain-lain. Ikhwani arsyadakumullah, demikian tadi penjelasan tentang pengertian ridho dan perbedaannya dengan ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah, maunah, inayah, rahmah, sehingga kita
mampu melaksanakan hal-hal sesuai aturan Allah dan Rasul-Nya sehingga Allah ridho kepada apa yang kita lakukan. Untuk selanjutnya, cara mendapatkan ridho Allah, penjelasannya berikut ini. Di antara cara mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1. Menjaga iman dan beramal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'um inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Al-Bayyinah 7:8. 2. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. At-Taghabun 12. 3. Mengikuti para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul adzim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. At-Taubah 100. 4. Tidak syirik, tidak berpecah belah, dan saling menasihati. Innallaha yardha lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum wa yaskhatu lakum qila wa qala wa idha'atal mal wa kathratas su'al. Sesungguhnya Allah ridho terhadap kalian pada 3 hal dan memurkai kalian karena 3 hal. Allah meridhoi kalian jika 1. Kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. 2. Kalian semua berpegang teguh dengan
tali Allah serta tidak berpecah belah. 3. Kalian saling memberi nasihat dengan orang yang Allah kuasakan kepadanya urusanmu. Allah Azza wa Jalla akan memurkai kalian pada 3 hal. 1. Menyebarkan berita bohong. 2. Banyak bertanya yang tidak perlu. 3. Membuang-buang harta atau menyia-nyiakan. Rawahu Ahmad. 5. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum mubtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asaba wabil fa'atat ukulaha dhi'fain fa ilam yusibha wabilun faltol wallahu bima ta'maluna basyir. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Al-Baqarah 265. 6. Berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Pengampun kepada hamba-hambanya. Al-Baqarah 207. 7. Membuat orang tua ridho. Ridho Rabbi firidol walid. Wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walid. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Ikhwani arsyadakumullah, demikian tadi penjelasan kami tentang cara mendapat ridho Allah, yaitu yang pertama, menjaga iman dengan baik dan beramal soleh. Yang kedua, taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengikuti para sahabat Rasulullah. Dan yang ketiga, tidak musyrik, tidak berpecah belah sesama muslim, kemudian mau saling memberi nasihat. Dan yang berikutnya, berinfak, berkorban di jalan Allah, serta mau membuat orang tua ridho kepada kita. Untuk selanjutnya, keutamaan ridho, penjelasannya berikut ini. Di antara manfaat ridho. 1. Dengan ridho akan menimbulkan sikap optimis dalam menjalani dan menatap kehidupan di masa depan dengan mengambil hikmah dari kehidupan masa lampau. 2. Orang yang ridho atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya menjadi lapang dan jauh dari sifat iri hati, hasad, dan bahkan tamak atau rakus. 3. Dengan ridho akan menumbuhkan sikap husnudzon terhadap ketentuan-ketentuan Allah, sehingga manusia tetap teguh iman dan beramal soleh.
4. Dengan ridho setiap kesulitan yang dihadapi hamba akan ada jalan keluar dan kemudahan. 5. Dengan ridho akan menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap sesama makhluk dan akan lebih mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwanil Kiram, demikian tadi penjelasan kami tentang mencari ridho Allah. Semoga kita semuanya mampu melaksanakan sesuai aturan Allah dan Rasul-Nya sehingga ridho Allah itu kita dapat. Sedikit ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.